desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman semua, tema yang mau saya angkat untuk dibahas dalam video kali ini adalah nasihat yang menjerumuskan. Nasihat yang menjerumuskan. Kata nasihat identik dengan sesuatu yang baik, yang tidak menjerumuskan, seperti judulnya. Nah, tetapi kenapa ada nasihat yang menjerumuskan? Nah, sebetulnya yang mau saya bahas di sini lebih kepada terjadinya satu ketidaklengkapan orang dalam memahami nasihat. Dalam hal ini adalah kita kadang menerima nasihat, hanya nasihatnya tidak menelusuri orang yang memberi nasihat itu sebetulnya seperti apa. Ya. Jadi bukan nasihatnya sebetulnya, tapi kita itu tidak menelusuri latar belakang dari orang yang memberikan nasihat, sehingga kita menangkapnya itu jadi beda konteksnya. Contoh, misalkan ada seseorang, ya, misalkan kayak Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Beliau misal mengatakan begini, sukses itu tidak harus sekolah formal, sukses itu tidak harus pendidikannya tinggi. Misalkan begitu, misal. Lalu Anda terima itu mentah-mentah. Apakah Anda akan sesukses Bu Susi Pujiastuti? Nah, cek dulu. Bu Susi Pujiastuti, ya, Bu Susi Pujiastuti itu walaupun pendidikan secara formal itu tidak sampai tinggi, bahasa Inggrisnya fluent loh. Bahasa Inggrisnya sangat canggih loh. Komunikasi dengan bule hebat loh. Dia juga seorang pembelajar terus loh. Dia juga baca buku loh. Nah, Anda sudah nggak sekolah tinggi, belajarnya nggak kayak Bu Susi, nggak mau belajar bahasa Inggris. Lalu Anda berharap hasilnya sama seperti Bu Susi. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, misalkan ada orang yang menganjurkan hidup itu rileks saja, tidak usah terlalu ngoyo-ngoyo, gitu ya. Nah, ketika Anda mendengar kata-kata seperti itu, lalu Anda makan mentah-mentah, dan Anda adalah seorang pemalas, maka Anda jadi punya pembenaran untuk kemalasan Anda. Padahal orang yang ngomong seperti itu kerja kerasnya luar biasa, ya. Lalu dia sedikit mengendur, dia sedikit lebih rileks. Tetapi rileksnya dia itu tetap masih menjadi orang yang rajin pada tataran orang rata-rata. Nah, seringkali ya yang terjadi itu kenapa nasihat itu akhirnya tidak berimbas atau malah menjadi menjerumuskan, karena kita menakar nasihat itu dengan diri kita, tidak menakar nasihat itu dengan diri orang lain yang mengatakan itu. Ini mah murah menurut siapa kan? Nah, itu dia teman-teman. Makanya saya bilang seringkali kita itu tidak melihat siapa yang ngomong. Kita seringkali mengatakan nggak penting siapa yang ngomong, yang penting adalah kata-katanya. Loh, kalau menurut saya nggak bisa begitu. Kita juga harus tahu siapa yang ngomong, karena kita bisa jadi mengerti kenapa kata-kata ini keluar. Iya kan? Kalau yang ngomong orang miskin, lalu ngomong kesederhanaan, kita bisa tahu apa kira-kira isi otak dibalik kata sederhana ini. Sementara kalau ngomong kesederhanaan, yang ngomong adalah konglomerat, maka kita bisa tahu juga level kesadaran dibalik kata-kata ini. Jadi maksud saya adalah apapun nasihat yang Anda dengar, apapun quote-quote yang Anda baca, pastikan Anda juga menelusuri riwayat hidup, kebiasaan, karakter, bahkan kalau perlu sejarah hidup orang itu dari kecil sampai saat quote itu keluar.
sehingga Anda jadi lebih utuh memahami sebuah nasihat. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.